Oh, bela siapa? Bukan bela. Salah kalau kita omong bela. Kita omong tuh harusnya objek konteksnya. Bukan bela profilnya, bukan bela subjek perdebatan itu. Maksudnya begini, beta paham. Beta malah sebelum ama posting itu, beta sempat bagikan itu video, beta bilang memang kata-kata terlalu kejam. Tapi memang kayaknya mesti begitu sudah. Tidak, Karena anak, bagaimana anak begitu lu pakai? dia bukan anak. Iya, cuma kan Apa? menurut beta ya. Beta bagi dia itu pencitraan. Terus Lu urus orang rakyat begitu deh, tidak bisa kau undang video, ya toh? Lu kau viralkan. Anak itu memang argumentasinya begitu, karena dia berkembangnya begitu. Begini, KDM ini dia dari besok entah apakah waktu bupati itu dia buat hal yang sama, tapi semenjak dia terpilih jadi gubernur Jawa Barat, dia punya channel YouTube sendiri. Dan segala aktivitasnya dia punya segala aktivitasnya dia sebagai gubernur itu tuh, itu direkam dan diupload di konten YouTube. Jadi memang transparansinya itu jelas. Dia rapat di mana, dia pertemuan di mana, dia ketemu masyarakat di mana. Yang dia Mas Parak, ini kalau kotong omong dalam bahasa Mas Parak, nah, bukan baru ini anak. Pernah beta ingat dia pernah Mas Parak ada ibu, tapi sempat bagikan di IG story juga. Lalu berubah. Lalu itu anak berubah dengan dia Mas Parak, dia bentak. Dengar dulu. Maksudnya kalau bilang pencitraan ini sabar dulu. Dia dari dulu memang sudah begini. Dia pernah marah ini ibu-ibu yang pergi antri seragam yang minta gratis. Tapi ibu-ibu yang antri seragam gratis ini posisinya dia alis mata pakai tato, bulu mata dia pakai tanam. Oh itu perawatan sudah sedikit itu. Muka glowing, tapi dia antri seragam gratis. Itu kan apa kaitan dia punya alis mata dengan beda jauh kah? Bagaimana? Lu gini beda, lu ibu alis mata dengan ini. Lu ibu satu. Tapi masa lu punya uang untuk perawatan, tapi untuk lu anak seragam lu mengharapkan yang subsidi. Itu tugas negara, Bos. Negara yang kasih. Tidak bisa. Itu namanya sumental parah. Ini yang kajian bilang, memang sebagai kajian lagi. Jangan perbiasakan masyarakat. Itu kita kasih ikan. Kasih pancingan. Ini bukan soal ikan dan pancing ya. Ini kewajiban negara kepada rakyat. Lalu ada pemerintah yang mempersoalkan bentuk muka alis. Itu contoh konkret. Itu contoh konkret. Lu tahu berapa banyak negara yang terlalu berpanjang terhadap subsidi? Sabar. Yang buat mereka begitu, mereka atau negara? Nah, itu. Yang bentuk mereka seperti itu. Andai kata negara serius urus mereka ya. Ini kalau kita tarik dia dari A ke B ke A lagi kan. Sekarang kau tuh coba kembali di masalah itu anak tadi. Ini juga bukan anak sebenarnya, ini anak ini sudah tamat SMA. Dia sudah kerja juga. Sebagai kita juga baru dengar dari dia apa bintang itu. Iyalah. Bintang iklan. Nah, itu tidak perlu pencuri loh. Itu terserah dia. Memangnya lu tau ada yang pencuri? Bukan, maksud anak itu. Tapi masalahnya kan kita sudah tahu tuh seperti apa. Dia nih sebenarnya kan masalah ini berawal dari penggusuran beberapa rumah warga yang ada di bantaran sungai kan. Terus tapi memang itu sungai Beloin kalau sungai korek nih bisa bayangkan itu betapa kumuhnya itu sungai. Masalahnya kayak dong kayak susun di bawahnya nih sudah sampah. Terus dong kayak susun bikin kasih padat itu sampah. Terus dong tinggal lagi di atas. Begitu itu rumah digusur dan korek dari bawah, sumpah itu sampahnya banyak. Iya, kita bahas sampah tuh bahas itu. Nah memang harus digusur kan. Itu kan posisi wilayah pemerintahan. Sungai lo Wedi baru lo bikin jadi tempat tinggal, ini kan salah juga kan. Salah juga kan. Ya, terus Inhana kan bikin konten. Inhana kan bikin konten kan awalnya TikTok. Dia bikin konten di TikTok. Dia akui itu. Bahwa dia bilang apakah ini namanya keberpihakan pemerintah? Oh, kritis kan? Katanya sabar dulu. Kalau seandainya dia tetap pertahankan dia punya argumen yang seperti itu, dia akui dia. Yang beta akui dari KDM dengan ini anak, dia dong berani tatap muka langsung. KDM juga soalnya mau berain anak kor-kor di luar, panggil audiensi langsung. Oke. Jadi yang dipanggil kan sebenarnya kan itu yang dipanggil hanya kepala-kepala keluarga saja kan. Perwakilan masing-masing keluarga untuk audiens langsung. Nanti dikasih bantuan apa segala macam. Kan satu kakak 10 juta kalau misalnya kita dengarkan. Tapi ini anak juga khusus dipanggil. Lo lihat waktu di itu forum tuh ada anak kecil, anak yang seumuran dia tuh ada, TV ada.
hanya dia sendiri Ya, dengan karena orang dia tua yang yang buat lain. konten kan. Nah itu makanya KDM Sandi mau melewatkan itu, panggil dia audiensi langsung dengan dia. Nah, setelah audiensi dia mengaku dia miskin tidak? Dia memang mengakui dia miskin, dia mengakui dia miskin, tapi lu dengar kosongnya dengan dia penggaya yang bilang kayak kebijakan bapak yang lain itu lah pakai wisuda ditiadakan. Sumpah, makanya kalau dia mengkritisi yang itu penggusuran tadi itu beta 100% dia dukung dia, tapi dia mulai belok ke wisuda ditiadakan itu lu salah, itu dia pun fatal tuh mulai salah dari situ. Kan dia berani Buat apa lu buat, karena itu tuh Dedi, dia rasa kayaknya gubernur lain belum ada yang buat itu loh. apa Yang sekolah yang wisuda, yang itu TKS di SMP SMA tidak perlu ada wisuda lagi. Apa efeknya? Besar mah. Belum rasa, karena anak masih stay. Tapi kalau baca pengeluhan ibu-ibu yang lain, hancur. Karena begini, wisuda ini kan baru tren, besok tahu ya, mungkin sekitar 5-6 tahun terakhir kan. Selama ini kan nggak pernah ada. Wisuda tanya betul-betul hanya untuk sarjana. Buat yang TK SD itu. Itu dia dihilangkan. Dia dihilangkan. Coba. Jauh sebelum dia diomong juga pemerintah sudah persoalkan itu. Tapi kan tidak ada aturan khusus. Sudah pernah ada aturan yang mengikat betul-betul bahwa tidak boleh. Hanya himbauan. Tapi kan tetap ada. Anak-anak tetap ada. Nah ini Nona ini sudah tamat SMA. Maksudnya dia singgung itu. Dia bilang menjadi tidak adil buat adik-adik saya. Masa saya merasakan sedangkan adik saya tidak. Ya mungkin itu pendapat kan ya. Salahnya di sini. Iya memang itu dia pendapat. Salahnya di mana? Tapi salah kama. Maksudnya begini. Ini anaknya dia pernah berpikir bahwa ketika waktu dia wisuda itu, yang dia wisuda SMA itu membebankan sekali dia punya orang tua dengan posisi rumah tinggal di bantaran sungai. Tanya di sekolah dia yang tanggung biaya, atau sekolah tanggung biaya? Orang tua tanggung biaya kok dijawab di KDM paling kan kumpulan cuma 1 juta doang. 1 juta dia bilang doang Beri. Karena dia bisa dapat itu 1 juta. Dia waktu di SMA dia pinjol, dia suruh jadi bintangnya apa? Kan cuma deh, dia kan tahu. Iya maksudnya. Jadi waktu 1 juta itu dia orang tua yang kumpul dengan posisi dia orang tua tinggal di bantaran sungai. Saya pikir gubernur yang kasih uang. Kalau dia pun apa masalahnya? Lu udah kutip. Apa masalahnya? Sekarang bertanya masalahnya apa? Semua orang tua merasa itu menjadi beban. Tapi karena sekolah sudah mengadakan itu, mau tidak mau pinjam tidak. Itu kan sampai kemarin itu orang tua ngomong bilang, gara-gara itu sudah sekolah itu udah sampai ajukan pinjaman di bank. Hanya untuk acara yang sudah jelas-jelas juga kan itu. Untuk apa sih untuk wisuda tuh? Ya maksudnya terus. Nah itu dia masalah tuh di situ. Tapi biar aku ibuin anak mentalnya bagus. Jadi mental. Dia mental bagus, hanya di tempat yang salah. Itu saja. Lalu kenapa Dedi juga waktu undang begini mesti video kan? Bukan baru ini. Ya makanya dia juga harus bisa memilah mana yang harus dipublish sebagai pejabat negara. Ini masih baik. Dia gini, pernah satu kali dia posting video yang gubernur lain tidak ada yang buat gitu. Dan buat apa? Dan memangnya kalau yang dia dibuatnya ada melanggar aturan, sonde. Lihat dulu. Sonde. Kayak publik loh. Kayak kemarin ini, tahu di forum apa ya? Kayaknya ada kumpulan gubernur dari beberapa. Gubernur Kalimantan dia bilang dia gubernur konten. Ini habis nyapres yang begini-begini. Kau hidup di zaman 2025, oke? Kau hidup di zaman 2025 di mana semua akses informasi itu sudah gampang diakses. Kamu dengar? Cina buat otot terbang lu masih mau duduk kok. Aduh Yesus deh. Memang Xi Jinping tidak ngonten, tidak omong di rakyat. Itu komunis. Zelensky buat begitu, Trump bikin begitu. Terus kalau saya buat namanya kau harus dikerjakan kan sama juga. Kalau KDM mau bikin aspirasi baru dengan cara dia mengkontenkan segala aktivitas sebagai gubernur sama salah. Itu lubang. Dulu 10 tahun lalu. Juga ada lubang. Itu pernah kena tipu ya. Masuk di lubang, foto viral, sekarang sampai jasa. Nah makanya jangan terlalu bulat-bulat juga. Jangan lihat sosoknya. Lihat apa yang dia buat. Kalau dia sudah buat salah ya tegur. Jangan akhirnya kau terlalu mendewa-dewakan KDM. Kau kembali ke lubang yang sama kayak dulu. Dia juga harus bisa terima kritik dia terhadap misalnya gubernur Kalimantan. Memang argumentasi dia itu misalnya gubernur Kalimantan dan gubernur konten. Karena dia konten, itu dia jujur, kita harus jujur. Minimalisir dia pengeluaran lah untuk biaya iklan segala macam. Media ini kan tidak harus pakai konten YouTube-nya dia kan kalau disuruh kepala daerah.
Dia digaji. Begini, media nih kan ada orang, tidak semua orang akses YouTube juga kan media. Pasti akan ada anggaran untuk media-media cetak, media iklan-iklan yang lain itu pasti tetap ada. Ya pakai Radio, itu. Kenapa tetap pakai punya dia ada. pribadi Soalnya juga? apa? Begini, yang dia pakai YouTube ini kan pasti yang dia tangkap adalah milenial orang. Milenial Gen Z turun ke bawah kan. Tapi yang orang tua lansia-lansia ini kan pasti akan tetap cari koran juga, tetap cari radio juga, tetap nonton TV juga. Beta tuh gini deh, beta tuh sepakat. Ada beberapa hal dengan Dedi ini beta sepakat. Beta setuju. Misalnya ada kontraktor yang nakal, ya kan? Dia langsung turun. Mediasi penggusuran, itu beta setuju. Cuman mulai agak blunder itu satu, menerapkan pola pendidikan yang mengajak militer ikut campur urusan pendidikan. Kita tidak setuju. Iya, yang itu salah. Itu anak-anak nakal Iya, bahkan itu, mengajak guru nanti ke situ ketika ditanya itu konsep pendidikan jenis mana? Itu yang di belakangnya dia mesti kaji ulang deh. Harus dikaji. DPR bahkan Dasko saja itu kebijakan itu Dasko beromong di Tempo, bos. Harus dikaji. Jadi orang ini bertindak sebelum tidak terlalu banyak berpikir, karena menurut saya ada sisi subjektivitas yang secara politik sih, mungkin ke depan dia mau jadi presiden. Tapi kalau akibat dari anak itu yang dia omong sekarang dibully, dibikin habis-habisan di media sosial karena cara itu ya. Beta ini bukan protes soal dia melawan anak, beta protes cara mendidik orang, atau dia merasa bahwa anak ini kritiki dia atau mengkritisi dia. Pemimpin itu tidak harus selalu menunjukkan lu selesaikan masalah itu dengan kayak gitu. Makanya waktu kemarin beliau itu video sadis di pembahasan. Tapi kalau kita nonton sampai habis, cerewet juga. Dia juga mulut kayak Nona itu. Kalau kita nonton keseluruhan di video, biasa nonton video di KDM channel ya, dari awal sampai akhir. Sampai di akhir video, dia mengakui itu bahwa kita memaklumi, namanya juga anak muda, pasti rasa kecewanya itu pasti tetap ada, tapi kita harus apresiasi. Dia tetap ngomong itu. Saya senang, maksudnya benar, cuman terlanjur akhirnya anak ini dibully. Padahal dia punya hak untuk bicara, kan kemerdekaan berpendapat. Iya, tidak sedikit, memang banyak yang bully dia. Banyak orang bully, saya bukan apa. Tapi tidak sedikit juga yang mengakui ini anak mental luar biasa. Beta salah satu yang dukung dia, dia mental ya. Luar biasa. Hanya tidak ada di tempat. Karena begini, Bedi. Lu mau suka bahwa banyak generasi muda yang mental kayak dia ini, yang berpikir senang dulu, tapi dong sampai pikir orang tua. Kenapa mereka sampai berpikiran senang? Nah itu pendidikan. Siapa yang salah? Pendidikan. Nah itu justru negara. Nah itu sekarang kalau KDM, lu lihat KDM punya program. Ya, B akui satu KDM punya hebat adalah dia punya program-program itu banyak sekali yang dirubah di sektor pendidikan. Beta tuh kemarin baca satu tulisan lah. Penjahat itu tidak dilahirkan, dia dibentuk. Anak-anak ini dibentuk karena negara tidak tegas. Ya toh? Betul. Beta tadi mau tulis tuh gini, kalau misalnya sekarang kalau kita permasalahkan negara terus, panjang nih cerita. Karena barang ini urusannya negara ya. Iya, nah sekarang ini kan KDM dia memang belum bertindak dalam satu negara ya. Yang dia kebijakan dia belum bisa melingkup satu negara. Karena dia belum jadi presiden. Tapi sekarang dia sudah punya kewenangan dalam satu provinsi ya. Skalanya di Jawa Barat. Dan lu tahu deh program-program yang membentuk pendidikan itu tuh luar biasa, Bedi. Salah satu yang beta sangat dia bilang, ini kalau seandainya banyak gubernur dan contoh ini bagus. Apa? Dia melarang anak sekolah tidak boleh bawa kendaraan pribadi ke sekolah. Nah, itu luar biasa. Itu kalau seandainya, karena itu dia dampak pasti besar. Yang pertama pasti dampaknya ke angkot. Pasti penghasilan ke angkot pasti lebih naik toh transportasi umum. Terus yang kedua, angka kecelakaan lalu lintas karena anak sekolah itu pasti turun. Yang ketiga, tidak semua hal tadi yang beta protes, cuman cara dia terhadap anak ini dengan pendidikan melibatkan militer itu beta setuju. Iya, itu yang beta setuju. Kalau bukan setuju, tapi mungkin baik, tapi kayaknya perlu dikaji ulang. Efektif tidak? Karena beta bukan omong subjektifnya dia, cara dia terhadap kasus yang ini ya. Beberapa kasus beta dukung. Yang ini dengan aura siapa? Aura cinta. Yang ada nonanya. Ya pokoknya dia mantap lah, cantik lagi. Ini apa?
Beta juga tapi maksudnya begini, kadang-kadang juga menyayangkan netizen kalau su omong sampai Ya bilang, sudah su sampai bilang dia bintang iklan pinjol, itu urusannya dia, sudah penting apa juga. kaitannya kan? Sudah penting juga. Bahkan ada yang apa dia istilah Ana body cari shaming loh. Ana cari duit biar toh. Kalau memang, ya syukur-syukur kalau dia jadi selama begini, dia mau jadi bintang iklan pinjol juga kalau pinjolnya Selama pinjolnya itu legal, legal dan sudah dilarang negara kan? ya atau kalau pinjolnya itu diverifikasi OJK dan sah, Nah itu tidak salah. jadi semua masalah. Dan dia berusaha bukan dia korup kan, Makanya bukan dia mencuri uang negara dan tidak digaji negara seperti biar negara gaji dia jadi Dedi. bintang pinjol pun, kalau orang yang pintar tahu bahwa pinjol itu berbahaya ya, biar dia jadi bintang iklan. Iya. Kan apa yang salah sih? Makanya tuh jadi bukan aura cintanya yang Kecuali dia buat yang kecuali dia lebih mulia pinjol ketimbang yang jual-jual tubuh kan menurut beta ya. Nah itu tau. Maksudnya kalau mau bully juga bully dia punya pemikiran iya, tapi bully kalau sampai dia pekerjaan gitu, dan itu dia harus refleksi dia dampak dari dia konten terhadap mental anak ini juga dia harus pikir kan dia gubernur pemimpin dia bapak kan. Dia tuh kayaknya hanya mau menunjukkan bahwa ini anak pemikiran itu salah. Tapi dampaknya besar. Jangan dikontenkan. Kalau dikonten itu repot, bos. Body shaming pasti ada, ya kan? Itu memang anak penyolot cung. Dia gubernur nih, tukang nyolot. Ya, dia nyolot duluan. Dia gubernur tukang ngomong. Dia nyolot duluan, makanya dia juga kan kadang apa ya? Tapi lu kadang juga tukang omong nyolot. Karena kadang sampai di tahap nyolot itu karena memang dia omongan justru bukan di kontennya dia. Dia pertama Pak habis bang habis Pak habis bang. Itu dia tahan ya saya lihat itu video nonat. Dia mau berontak tuh. Tapi kan dia tahu dia berhadapan dengan gubernur. Singkat bang. Makanya dia susah lah berpikir. Kalau kemarin tuh dia hanya fokus di dong punya penggusuran itu saja. Lalu dia ganti 10 juta saja. Kasih jangan rumah permanen. Jadi kasih rumah permanen ini bisa saja sebenarnya, tapi kan tidak langsung sulap kan. Ya maksudnya kalau bantuan sekarang itu mungkin bantuan stimulan apa dong bisa kerohiman ke apa gitu. Untuk 10 tahun, 1 tahun pertama mereka cari kontrakan kan bisa. Kemarin kan konsepnya kan begitu toh. Tapi dia bangun rumah. 10 juta. Entah besok dia tahu seperti apa. Sebaiknya sih dibangun. Kalau saya lebih baik dibangun. Biar perumahan saya juga itu atau rusun dong kok. Sebaiknya rusun atau perumahan dong. Rusun saya buat beta. Satu tanah bangun naik ke atas rusun jadi. Kalau beta kesimpulannya cara dia itu salah. Anak ini kena bully. Dia bukan anak satu. Oh ya. Satu lo harus. Tapi dia mental oke. Anak ini perempuan ini bukan sorry. Ini nona ini bukan anak lagi. Dia sudah tamat SMA, dia sudah bulan, dia sudah cari kerja, dia sudah cari uang. Dia sudah bisa mengucapkan bahwa 1 juta itu doang. Dia nonton itu biasa sekali beremam lah ya demi anak gak apa-apa lah. Bukan 1 juta doang kan dia omong di depan gubernurnya.